Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan model-model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, MPD. Berbicara mengenai model-model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara menggunakannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa kurikulum dikembangkan dengan prinsip keberagaman agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi dari daerah peserta didik. Ada 5 kerangka dasar dari penyusunan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Di antaranya landasan filosofis, landasan teoritis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, dan landasan yuridis. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 tentang pendidikan anak usia dini adalah untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum juga dipandang sebagai jantungnya program pendidikan. Salah satu komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah dengan model penyusunan kurikulum. Ada beberapa model penyusunan kurikulum PAUD yang dapat dikembangkan pada satuan lembaga. Pertama, model kurikulum PAUD High Scope merupakan model kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun berdasarkan pada teori perkembangan kognitif IAC. Model High Scope merupakan pendekatan pembelajaran berpusat pada anak dan memprioritaskan anak terlibat secara aktif baik dalam perencanaan hingga proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan anak dengan cara yang seimbang. Adapun tujuan dan prinsip-prinsip utama model kurikulum High Scope ini adalah membuat anak memiliki beraneka keterampilan, mencakup pemecahan masalah, interpersonal, dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah dengan cepatnya. Sementara guru memegang peranan penting dalam memberikan instruksional kepada siswa dalam memilih materi yang tepat dan sesuai dengan perkembangannya. Ada 5 elemen penting dalam menciptakan suasana belajar, di antaranya proses belajar yang aktif, pengaturan ruang kelas, jadwal harian, asesmen, dan kurikulum. Yang kedua adalah model kurikulum PAUD kreatif.
Model ini berdasarkan pada teori perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget. Model pembelajaran konstruktif dan praktif, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kurikulum difokuskan untuk mendorong dan mendukung bermain anak dalam mengembangkan 6 domain anak. Di antaranya adalah kesadaran diri atau personal awareness, emosional atau emotional well-being, kognitif, komunikasi, sosialisasi, dan kemampuan konseptual motor pada anak. Yang ketiga adalah model kurikulum PAUD tematik terpadu. Model kurikulum PAUD tematik terpadu ini merupakan pengembangan dari pemikiran dua tokoh pendidikan, yaitu Jacob dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan Fogarty dengan konsep pembelajaran terpadu. Pada program pendidikan pembelajaran terpadu yang dipilih dan dikembangkan yaitu model keterhubungan atau connected. Menurut Purwadarminta, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada anak. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita, sedangkan tematik bersifat tema atau menjadi pokok pembicaraan. Kesimpulannya bahwa pendekatan tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai potensi dari mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut disajikan dalam integrasi sikap spiritual, integrasi sosial, integrasi pengetahuan, dan integrasi keterampilan dalam proses pembelajaran, serta integrasi berbagai konsep dasar yang saling terkait. Ide pembelajaran bersifat tematik yang berkaitan dengan hal yang sangat dekat dengan anak dan hal yang paling jauh dengan anak. Yang keempat adalah model kurikulum Reggio Emilia. Menurut Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa kekerasan dan bersifat membangun, seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Anak-anak juga didukung untuk menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam suasana yang demokratis untuk membentuk kedekatan hubungan jangka panjang dengan orang lain di sekolah. Prinsip dasar Reggio Emilia ada 7. Di antaranya adalah gambaran tentang anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sebagai guru ketiga bagi anak. Yang ketiga adalah hubungan antara anak, guru, dan orang tua yang merupakan komponen terpenting. Yang keempat adalah kolaborasi atau kerjasama antara berbagai komponen, antara lain sesama guru, guru dan guru, anak dengan anak yang lain, anak dengan orang tua, serta komunitas yang lebih besar lagi. Yang kelima adalah dokumentasi, merupakan kegiatan untuk menyimpan proses kegiatan anak yang nantinya dapat digunakan sebagai portofolio dan laporan perkembangan anak serta evaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah provokasi, berupa kegiatan mendengarkan secara intensif apa yang menjadi minat anak yang disampaikan melalui percakapan ataupun pertanyaan. Yang ketujuh adalah 100 bahasa anak, merupakan kegiatan untuk memberi kesempatan kepada anak menyampaikan idenya secara verbal dan simbolik menggunakan berbagai media yang ada.
Yang kelima adalah model kurikulum Montessori. Program Montessori ini didasarkan pada ide asli dari Montessori, adalah model kurikulum yang kedua dibuat tegas untuk pendidikan awal. Pembelajaran model Montessori menggabungkan anak dari berbagai usia dan kemampuan menjadi satu kelas. Lingkungan pembelajaran diatur sesuai dengan ukuran tubuh anak. Materi bermain yang berurut dan dari sederhana menuju ke kompleks. Menyiapkan pengalaman langsung dalam setiap aktivitas anak dengan melibatkan anak secara aktif. Dan guru bertindak membimbing dan mengamati proses perkembangan anak daripada memberikan instruksi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman yang menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.